Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak Anggun Wahyuni Pitasari. Teman-teman semua bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Anggun ya. Nah, pada video pembelajaran kita yang keempat kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem persamaan linier satu variabel yang biasa disingkat SPLSP. Apakah teman-teman sudah mengetahui materi mengenai SPLSP? Jika belum, teman-teman wajib menyimak materi dalam video ini dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Siapkan alat tulisnya, siapkan pemikirannya, fokus, dan mari simak materi berikut ini. Nah, baik, kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, X ditambah 3 sama dengan 7. Lalu yang kedua, 3A ditambah 4 sama dengan 1. Yang ketiga, R kuadrat dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, untuk lebih memahami mengenai persamaan linier satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu kita pahami, yaitu tentang pernyataan, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Lalu ada variabel atau biasa disebut peubah, adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Lalu ada konstanta, adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu, dan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Contohnya adalah yang pertama, X ditambah 13 sama dengan 17. Yang kedua, 7 dikurang Y sama dengan 12. Dan yang ketiga, 4Z dikurang 1 sama dengan 11. Nah, kita ambil salah satu contohnya saja ya. Contohnya pada bagian pertama, X ditambah 13 sama dengan 17. Itu disebut kalimat terbuka. Nilai X disebut variabel, sedangkan 13 dan 17 disebut dengan konstanta. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Nah, lalu kita lanjut ke contoh penyelesaian persamaan linier satu variabel. Terdapat dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian pada suatu persamaan linier satu variabel, yakni yang pertama ada substitusi dan yang kedua mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen. Pada persamaan bisa dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen, yakni dengan cara yang A menambah atau mengurangi pada dua ruas dengan bilangan yang sama, lalu yang B mengalihkan atau membagi pada dua ruas dengan bilangan bukan nol yang sama. Menurut penjelasan di atas, supaya lebih paham maka kita beri contoh sebagai berikut. Diketahui persamaan 3X kurang 1 sama dengan 14 apabila X adalah anggota himpunan P sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui dari anggota himpunan P yang ada, yakni 3, 4, 5, 6, manakah yang memenuhi persamaan 3X dikurang 1 sama dengan 14. Nah, untuk menjawab soal tersebut, otomatis kita harus mensubstitusikan nilai-nilai yang ada, yakni nilai-nilai anggota himpunan P ke persamaan di atas. Yang pertama ada 3X dikurang 1 sama dengan 14. Kita substitusikan jika X sama dengan 3, maka disubstitusikan 3 dikali 3 9, dikurangi 1 sama dengan 8, maka salah ya, bukan 14 hasilnya. Lalu lanjut, kita substitusikan X sama dengan 4. 3X kurang 1 sama dengan 14. Jika X sama dengan 4, maka 3 kali 4 12. 12 kurang 1 sama dengan 11. Salah lagi ya. Lalu 3X kurang 1 sama dengan 14. Jika X-nya sama dengan 5, maka 3 dikali 5 15. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, berarti
X sama dengan 5 memenuhi persamaan tersebut. Jadi sehingga penyelesaiannya adalah 3X kurang 1 sama dengan 14. Nah, jika kita masih ragu, maka bisa kita substitusikan lagi yang X satunya lagi, yakni jika X sama dengan 6. 3X kurang 1 sama dengan 14. Jika X sama dengan 6, maka 3 kali 6 18. Dikurang 1 sama dengan 17. Berarti tidak memenuhi persamaan ya. Jadi yang benar hanya jika X-nya sama dengan 5 saja. Nah, contoh penyelesaian tadi apabila kita mencari penyelesaiannya dengan cara substitusi ya. Ada satu cara lagi, yakni mencari penyelesaiannya dengan cara mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen. Masih dalam soal yang tadi bisa kita uraikan bahwa misalnya nih 3X kurang 1 sama dengan 14. Maka coba kita substitusikan 3 dikali 5 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. 14 sama dengan 14, itu berarti itu ekuivalen. Lalu yang B nih, contohnya 3X sama dengan 15. Lalu kita substitusikan 3 kali 5, 15. 15 sama dengan 15, berarti itu adalah ekuivalen juga. Seperti itu. Lalu ada contoh terakhir, misalnya X sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan 5. 5 sama dengan 5, itu contohnya adalah yang ekuivalen. Nah, setelah ke materi, mari kita lihat contoh soal yang ada ya. Di sana tertera soal nilai X yang memenuhi persamaan 4X ditambah 6 sama dengan 18 adalah. Mari kita jawab soal tersebut. Yang pertama kita tulis dulu persamaannya. 4X ditambah 6 sama dengan 18. Lalu kita harus mencari nilai X-nya ya. Untuk memudahkannya, kita pindahkan 6 yang ada di ruas kiri ke kanan. Jadi 4X sama dengan 18. Nah, karena 6 yang asalnya di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, otomatis 6 yang tandanya asalnya positif, jika apabila dipindahkan ruasnya otomatis jadi negatif. Jadi 4X sama dengan 18 dikurang 6. Lalu 4X sama dengan 18 dikurang 6, itu hasilnya 12. Dan X sama dengan 12 dibagi oleh 4. 12 bagi 4, X sama dengan 3. Seperti itu. Nah, apabila sudah mengerti, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, di sana tertera soal untuk persamaan 4X ditambah Y sama dengan 12. Jika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut, maka yang ditanyakannya adalah Y-nya ya. Untuk mengerjakannya, kita substitusikan saja X yang telah diketahui sama dengan 1. Maka tulis lagi persamaannya, 4X ditambah Y sama dengan 12. Lalu substitusikan X sama dengan negatif 1 ke persamaan tersebut. 4 dikali negatif 1 ditambah Y sama dengan 12. 4 dikali negatif 1, negatif 4. Negatif 4 ditambah Y sama dengan 12. Untuk memudahkannya, seperti biasa di ruas kiri kita hanya simpan Y saja ya, karena Y yang diketahui. Otomatis negatif 4 yang asalnya di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif 4 yang di ruas kiri itu negatif. Apabila dipindahkan ruasnya, maka otomatis akan bernilai positif. Jadi Y sama dengan 12 ditambah 4. Y sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 16. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, materi-materi mengenai sistem persamaan linear satu variabel dan juga soal-soal telah kakak sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah diberikan dan juga tetap mempelajari sistem persamaan linear satu variabel lebih lanjut. Apabila ada yang tidak dimengerti, tolong saja sampaikan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video pembelajaran kita yang kelima berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.